Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sebelum spoiler Jujutsu Kaisen keluar Rabu ini, mari kita bahas kemungkinan terakhir dari hasil pertarungan Gojo melawan Sukuna. Yap, ini adalah seri terakhir dari video hasil akhir pertarungan Gojo dan Sukuna yang akan Abikos buat. Terima kasih buat teman kos yang sudah mengingatkan plot twist jari terakhir Sukuna dari Emsah Abimayu. Gimana kalau Gojo sengaja memberi jari terakhir Sukuna untuk dimakan supaya pembuktian siapa yang terkuat? Yap, buat yang lupa, jari Sukuna itu tidak bisa dihancurkan. Yang memberikan pernyataan ini bukan siapa-siapa tapi Gojo sendiri, penyihir terkuat yang punya purple untuk menghapus materi. Yap, saat ini Sukuna belum full 20 jari, melainkan masih 19 jari. Jadi untuk menghancurkan penuh jiwa Sukuna, maka tidak ada pilihan lain selain mengembalikan Sukuna di kekuatan penuhnya. Dari sini mari kita bahas teori liarnya. Check it bro. Teori pertama, Gojo mencekoki jari terakhir Sukuna lalu membunuhnya. Yap, teori ini bisa saja terjadi di mana dalam keadaan sekarat seperti sekarang, Gojo mengeluarkan jari Sukuna yang dia sembunyikan lalu mencekokkan jari tersebut ke tubuh Sukuna Megumi sehingga 20 jari telah ada penuh di tubuh Megumi Sukuna. Yap, teori ini akan nyesek banget karena Gojo bukan hanya akan membunuh Sukuna tapi juga anak angkatnya yaitu Megumi. Kekurangan dari teori ini adalah Yuji sebagai MC akan semakin terlupakan alias pertarungan akhir ini hanya tentang ayah angkat dan anak angkatnya. Teori kedua, Sukuna akan memindahkan jiwanya ke jari terakhir. Yap, terima kasih untuk teori dari teman kos yang satu ini. Sebenarnya poin pentingnya ada di bagian pertama, tapi untuk menghormati teorinya, Abikos akan bacakan secara keseluruhan. Dari Ed Obadi, Bang saya ada teori, tapi teorinya sedikit nyeleneh. Pertama, bisakah Sukuna berpindah ke satu jari Sukuna yang masih tersembunyi? Jika iya, bisa saja ada pengkhianat Jujutsu yang memasukkan jari Sukuna ke dalam tubuh Yuji dengan cara apapun. Dengan begitu, Sukuna bisa berpindah ke tubuh Yuji dengan membawa kekuatan 19 jarinya. Kedua, seberapa banyak jari yang bisa ditahan Yuji dalam satu waktu? Jika ada batasan, bisa saja Sukuna langsung mengambil alih tubuh Yuji dan memporak-porandakan aliansi yang belum dalam keadaan siap. Dan di momen ini Kashimo juga bisa bertarung dengan Sukuna. Ketiga, saat Sukuna meninggalkan tubuh Yuji itu, apakah artinya sumpah pengikat mereka juga lepas? Jika iya, maka Sukuna bisa saja memporak-porandakan aliansi tanpa batasan dan setidaknya bisa membunuh diantaranya walaupun mungkin nantinya ketekan Yuji lagi. Keempat, jika Yuji merupakan hasil eksperimen Kenjaku untuk wadah yang sempurna buat Sukuna, Kenjaku harusnya tahu cara buat Sukuna mengendalikan penuh tubuh Yuji. Bisa saja Sukuna langsung kabur buat menemui Kenjaku untuk mengubah tubuh Yuji bisa dikendalikan seutuhnya oleh Sukuna. Sekian teori ngawur saya Bang Abikos. Walaupun sepertinya ini teori kurang mendasar dan agak nyeleneh, tapi sebagai sudut pandang penulis, hanya ini yang akan saya lakukan jika menjadi mangakannya. Yap, terima kasih untuk teorinya. Intinya teori ini bisa saja terjadi, tapi dengan catatan pentingnya, jari terakhir Sukuna tidak dibawa Gojo, melainkan dibawa oleh orang lain. Yap, jika jari tersebut dibawa Kenjaku, maka ini akan jadi media kabur perfect untuk Sukuna, yaitu meninggalkan tubuh Megumi dengan memindahkan jiwanya ke jari terakhir. Atau jika jari terakhir Sukuna dibawa para penyihir, di mana salah satu dari mereka ada pengkhianat yang akan memakan jari tersebut atau mencekokkannya ke tubuh Yuji. Kalau ini yang terjadi, maka peran penting Yuji sebagai MC masih bisa kita harapkan. Ganjalan utamanya adalah Yuji dikatakan bisa menahan jari Sukuna bahkan meski dia telah memakan 20 jarinya. Jadi memang harus bukan Yuji yang memakan jari terakhir Sukuna agar Sukuna tetap ada di kendali penuh, karena kalau dimakan Yuji, maka Sukuna hanya akan jadi selevel Kurama. Teori ketiga, pertarungan akhir melibatkan Sukuna 20 jari. Yap, saat ini masih banyak plot hole yang harus diisi sebelum Jujutsu Kaisen tamat. Yap, meskipun Gege Akutami adalah mangaka anti mainstream, tapi meninggalkan plot hole ini akan membuatnya berakhir menjadi mangaka anti klimaks seperti yang sudah-sudah. Beberapa plot hole yang belum terisi adalah peran Sukuna 20 jari, kebangkitan monster Tengen oleh Kenjaku, Kashimo versus Sukuna, pengkhianat kedua jika memang ada, nasib Nobara,
dan juga peran Yuji sebagai MC. Yap, Abdikos yakin dalam waktu dekat GG Akutami akan mengisi plot hole tersebut. Bisa saja pertarungan akhir para penyihir akan melibatkan kutukan Sukuna dengan 20 jari alias 4 lengan dibantu Kenjaku Monster Tengen, Uraume, dan satu sosok pengkhianat, dimana 4 villain ini akan melawan penyihir Jujutsu yang mana peran Nobara di akhir adalah memberikan resonance pada Master Tengen atau pada Barir Bokai untuk meruntuhkan Cooling Game. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe Nontakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.